Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada segenap dosen Institut Agama Islam Al-Qadiriyah 1 Jember, khususnya kepada Bapak Rudiadi, Magister Hukum selaku pengampu mata kuliah Ushul Fiqh, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil makalah yang berjudulkan Sumber Hukum Islam Ijma'. Dan tak lupa pula kepada segenap para mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiriyah, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ahwal Asyasiyah dan KPI yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah penjelasan tentang sumber hukum Islam yang berupa ijma'. Nah, berbicara tentang ijma', tidak luput dari Al-Quran, hadis, ijma'. Nah, ijma' ini ada di rentetan yang nomor 3 setelah Al-Quran dan Sunnah. Mengutip buku ijma' sebagai dalil syar'i ketiga, tulisan Tajun Nasr, definisi ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Jadi gampangnya, ijma' ini kesepakatan ulama mengenai suatu perkara yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Terus ijma' ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya mereka yang mencapai derajat mujtahidlah yang diperhitungkan pendapatnya. Jadi orang ijma' ini orang yang memang benar-benar al-alim al-alamah, seperti itu. Terus kedudukan ijma' sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Nah, golongan yang berhak melakukan ijma', yakni orang-orang yang mengarahkan segala kemampuan dan pengetahuan untuk menggali hukum-hukum syariat. Nah, yang saya katakan barusan itu al-alim al-alamah. Terus syarat-syarat ijma'. Syarat-syaratnya ada. Berdasarkan definisi, syarat-syarat sebuah ijma' itu bisa disahkan dan berlaku dengan ketentuan yang pertama, terjadinya kesepakatan. Nah, kesepakatannya siapa? Kesepakatannya para ulama. Kesepakatan seluruh ulama Islam. Nah, terus waktu kesepakatan setelah zaman Rasulullah, meskipun hanya sebentar saja kesepakatan terjadi. Nah, terus yang disepakati ini adalah perkara agama. Nah, bila seluruh perkara di atas terpenuhi, maka ia menjadi ijma' yang tak boleh diselisihi setelahnya. Tidak boleh diperkarakan. Jadi hukumnya bisa dikatakan hak lah itu. Hak memang. Dan menjadi landasan hukum dalam Islam setelah Al-Quran dan hadis. Nah, barang siapa yang menyelisihkan, nah,
yang menyimpang. Nah, terus keabsahan ijma ini ada juga di dalam Al-Quran. Dalil Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika, dan demikianlah pula, ja'alnakum, kami telah menjadikan kalian ummatan, umat, seadil, wasaton, seadil, dan pilihan, litakunu, agar kamu menjadi saksi syahid dan syuhada, menjadi saksi atas perbuatan manusia, 'alan nas, perbuatan manusia, wa yakunu, dan agar Rasul menjadi, wa yakuna Rasul, dan agar Rasul menjadi 'alaikum syahida, menjadi saksi atas kalian. Nah, saksi di atas bersifat umum, mencakup kesaksian akan apa yang diperbuat manusia dan kesaksian akan hukum perbuatan mereka di akhirat kelak umat Islam. Nah, adapun dalil yang kedua, Allah Ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, nah, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa pada kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran An-Nisa ayat 115. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa kesesatan ada di luar ajaran Rasul dan jalan orang-orang yang beriman. Jadi ajaran Rasul itu bukan ajaran-ajaran yang sesat. Maka jika ajaran Rasul atau kesesatan kaum mukmin diikuti, mestilah akan terhindar dari kesesatan. Jadi orang yang mengikuti jalan, gampangnya itu jalan yang lurus, tidak akan tersesat. Artinya mengikuti jalan lelam panah Rasulullah SAW atau ulama aulia sholihin. Terus dalil sunnahnya, yang pertama dalil Nabi Muhammad SAW, la tajtami' ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan membuat sesuatu perkara yang sesat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Dan juga sabdanya, siapa saja yang kalian pandang meninggalkan jamaah atau ingin memecah belah umat Muhammad SAW, sedangkan dalam perkara tersebut mereka sepakat, maka bunuhlah ia siapapun gerangannya, karena sesungguhnya tangan Allah bersama jamaah. Dalil ini meskipun berbicara tentang pemberontakan pemerintah yang sah, namun ini menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh ijma dalam Islam. Bisa walaupun berbicara tentang pemberontakan seperti ada dalam kata-kata bunuh di dalamnya, namun ini menandakan bahwa kuatnya pengaruh ijma dalam Islam. Terus dalil logikanya secara logika dapatlah dikatakan bahwa ijma umat Islam bisa saja salah dan bisa saja benar. Jika benar maka tak pelak ia merupakan dalil. Terus namun jika salah, maka bagaimana mungkin mereka semua salah sedangkan mereka adalah sebaik-baik umat manusia? Artinya begini, jika umat Islam telah sepakat, maka kebenaran pasti terdapat padanya. Nah, awalnya kan benar. Kalau benar kan tidak mungkin salah kan ke belakangnya. Seperti itu logikanya. Terus haruskah ijma beriringan dengan dalil lain? Nah,
Terus banyak lagi macam-macam ijma, beberapa berdasarkan kejelasan berkarama yang disepakati. Macam-macam ijma. Yang pertama, ijma ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ijma qot'i, yaitu yang berupa perkara maklum dan jamak yang diketahui oleh seluruh kalangan dan umat Islam. Tidak ada yang tak mengetahuinya dalam kondisi wajar dan tidak ada uzur untuk tidak mengetahuinya, seperti ijma tentang kewajiban sholat waktu dan haramnya minuman khamr. Nah, terus yang kedua adalah ijma dhanni, yaitu ijma yang tidaklah diketahui kecuali oleh para ulama. Jadi ijma ini tidak diketahui oleh para ulama. Ya, tidak diketahui kecuali para ulama. Jadi orang-orang awam itu tidak tahu. Seperti karena diperlukan pencairan dan pembedahan terhadap teks-teks kitab klasik zaman-zaman terdahulu, ucapan atau karangan-karangan ulama terdahulu. Terus banyak macamnya. Berdasarkan metode ijma terbagi menjadi dua, yaitu ijma bayani syarih, yaitu ijma yang dibagi dengan perkataan maupun perbuatan. Ada ijma sukuti. Ijma sukuti ini berlawanan dengan ijma yang pertama. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Beginilah Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.